Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Fabdila Lutfin Fayakun, kemudian Rahmawati, Sania Alfa Salsabila, Agustina Irawati, dan Tania Zalsabila. Kami akan menyampaikan studi kasus toksikologi. Berikut kasusnya. Seseorang dilarikan ke UGD suatu rumah sakit dikarenakan keracunan minuman keras oplosan. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menemukan bahwa terdapat kandungan metanol yang tinggi dalam minuman keras tersebut. Apoteker yang bertugas di UGD tersebut menyiapkan terapi untuk keracunan pasien tersebut. Kemudian pertanyaan pertama adalah penjelasan singkat senyawa metanol dan efek toksik senyawa metanol tersebut. Baik, apa itu metanol? Metanol adalah salah satu jenis alkohol. Alkohol jenis ini memiliki struktur paling sederhana, tapi efek toksiknya paling tinggi bagi manusia dibandingkan jenis alkohol yang lain. Metanol secara luas biasanya digunakan pada industri rumah tangga, pelarut, dan sebagai bahan bakar. Metanol atau metil alkohol cenderung tidak berwarna dan tidak berbau. Biasanya digunakan dalam industri rumah tangga. Toksisitas metanol relatif rendah. Hal tersebut dikarenakan hasil dari metabolisme metanol di dalam hati, yaitu asam format yang bersifat toksik. Metanol diubah menjadi formaldehid di hati oleh enzim alkohol dihidrogenase. Formaldehid segera dioksidasi oleh enzim formaldehid dihidrogenase menjadi formik asid atau asam format. Toksisitas metanol menjadi masalah umum bagi sosial ekonomi kelas rendah, dan hampir semua intoksikasi metanol terjadi karena tertelan secara disengaja atau memang disengaja sebagai bahan oplosan karena harganya yang lebih murah daripada etanol dan untuk percobaan bunuh diri. Kejadian metanol diminum erat kaitannya dengan kemiripan etanol karena dari segi penampilan, bau, dan juga harganya yang murah. Samping itu, orang awam tidak mengetahui bahwa metanol lebih berbahaya daripada etanol letal sekitar 30 mili, tapi telah dilaporkan bahwa dosis letal dapat mencapai 500 mili tergantung pada setiap individu. Toksisitas pada mata terjadi akibat efek toksik asam format secara langsung. Asam format mengikat sitokrom oksidase sehingga menghambat fungsi mitokondria pada retina dan saraf optik, serta menyebabkan deplasi ATP retina dan saraf optik. Kerusakan yang terjadi pada mata berupa edema diskus optikus, kerusakan selubung mielin, dan lasi nervus optikus yang dapat menyebabkan kebutaan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Fabdila telah memaparkan dan menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme aksi dari toksisitas metanol. Metanol diabsorpsi dan didistribusikan ke seluruh tubuh sama seperti etanol. Metanol juga dimetabolisme oleh enzim yang sama seperti etanol. Tetapi laju metabolismenya menyebabkan lambatnya pengaruh toksisitas. Metanol ini di metabolisme tidak tergantung pada konsentrasinya di dalam darah. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa metanol dimetabolisme oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi formaldehid dan asam format. Dalam proses metabolisme, metanol ini akan teroksidasi menjadi formaldehid yang sangat toksik, yaitu 33 kali lebih toksik daripada metanol. Formaldehid sebagian akan bereaksi dengan protein di dalam tubuh dan lainnya akan dioksidasi lebih lanjut. Tidak semua metanol mengalami metabolisme, tetapi sejumlah besar metamol atau metanol ini mungkin dikeluarkan atau diekskresikan tanpa terjadi perubahan melalui paru-paru dan ginjal. Seperti halnya etanol, metanol juga didistribusikan ke seluruh jaringan organ yang proporsinya seimbang dengan air dan jaringan. Hal itulah menunjukkan bahwa organ mata mengalami gangguan yang sangat besar, walaupun metanol yang masuk ke dalam tubuh relatif lebih kecil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gejala toksisitas yang mungkin terjadi akibat keracunan metanol dan apa dampaknya bagi kesehatan tubuh pasien. Gejala klinis toksisitas metanol. Gejala awal terjadi antara 12 hingga 24 jam setelah ingesti. Interval antara ingesti dan munculnya gejala berhubungan dengan jumlah metanol yang masuk di dalam tubuh kita. Manifestasi morfologi. Yang pertama, gejala awal
mirip dengan intokasi etanol. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, mengantuk yang tidak spesifik yang disertai dengan cepat berkembang menjadi koma. Yang keempat, kejang umum sebagai komplikasi akibat kerusakan parenkim otak. Yang kelima yaitu ganglia basal. Metanol terutama merek Putamen, manifestasi klinik awal tertutup oleh perubahan status mental yang akut dan gangguan penglihatan. Saat ini sudah dibuktikan dengan neuromagi di mana tampak kerusakan dari Putamen. Yang keenam, kebutaan. Dan yang ketujuh, mata tampak merah karena hipermik atau pupil dilatasi. Dan yang terakhir yaitu mual, muntah, dan diare. Baik, selanjutnya yaitu sick and symptom termasuk dalam yang pertama yaitu CNS, meliputi nyeri kepala, vertige, letargi, confuse, koma, kejang, dan gejala awal ini mirip dengan intoksi etanol. Yang kedua yaitu ocular, meliputi looking into a snow file, blurred vision, penurunan visual, diplopia, dan photopia. Yang ketiga yaitu GI, nausea, vomiting, nyeri abdominal, dan pankreatis. Yang keempat yaitu kardias, hipotension, dan bradykardia, gejala akhir dan menandakan prognosis jelek. Dan yang kelima yaitu laboratorium, asidosis metabolik sekunder akibat produksi asam format, peningkatan osmolar GAB, dan peningkatan anion GAB anonim. Manifestasi serius keracunan metanol adalah asidosis metanol, gangguan penglihatan sampai terjadi kebutaan, depresi, susunan syaraf, pusat sampai koma, meninggal pada pasien dengan asidosis berat atau indikasi kadar tinggi asam format. Mortalitas atau yang terjadi 50% atau lebih. Pada keracunan metanol yang berat yaitu terjadi pernafasan dan detak jantung tertekan, terjadi gejala asidosis dengan nafas perlahan di dalam. Penderita akan mengalami koma dan hingga sampai terjadi kematian dengan cepat, sehingga hal ini harus diperhatikan. Pada saat menjelang ajalnya, penderita menunjukkan gejala seperti konvulsi dan optihotonus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Agustina Irawati. Selanjutnya saya persilakan kepada Agustina. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah strategi terapi keracunan yang tepat untuk pasien tersebut? Strategi terapi keracunan yang tepat untuk pasien. Prinsip terapi keracunan metanol. A. Manajemen gawat darurat. Resusitasi airway, breathing, circulation, intubasi pasien untuk proteksi jalur nafas dan ventilasi. B. Mengeluarkan metanol dari dalam tubuh. Hemodialisis adalah teknik yang paling efektif, juga ikut mengeluarkan etanol sehingga tetesan infus harus ditingkatkan selama proses dialisis. C. Memblok metabolisme dengan kompetitif alkohol dehidrogenase atau ADH. Pertanyaan selanjutnya yaitu, berdasarkan gejala umum keracunan metanol, apakah pasien membutuhkan terapi emergensi? Jika iya, jelaskan terapi emergensi yang akan diberikan, lengkap dengan bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan. Manajemen terapi yang direkomendasikan oleh FDA pada keracunan metanol adalah menggunakan famotidine. Famotidine merupakan inhibitor enzim alkohol dehidrogenase yang poten. Kerjanya dengan menghambat metabolisme etilen glikol dan metanol menghasilkan zat sisa. Obat ini akan dimetabolisme oleh hepar dan diekspresikan melalui urin. Famotidine memiliki waktu paruh yang lebih panjang, clearance yang lebih lambat, dan efek samping yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan etanol. Dapat diberikan pada pasien yang dicurigai mengalami injeksi alkohol
riwayat medis pasien dengan intoksikasi alkohol, temuan kristal oksalat dalam urin, asidosis metabolik, peningkatan osmolaritas, dan anion gap, atau temuan kadar etilen glikol di atas 20 mg per dl. Idealnya jika femepizol akan diberikan apabila tanda-tanda kegagalan ginjal belum ditemukan, sehingga etilen glikol dapat diekspresikan dan terjadi penurunan jumlah akumulasi metabolit, dan dapat menunda kerusakan lanjut pada ginjal. Pada beberapa kasus hemodialisis dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efek terapi femepizol yang bertujuan untuk mengoreksi abnormalitas metabolit berat dan mempertahankan kadar etilen glikol kurang dari 50 mg per dl. Femepizol dapat dilarutkan dalam 100 ml larutan NaCl 0,9% atau dextrosa 5%. Setelah pemberian dosis awal, dosis lanjutan diberikan dengan dosis 10 mg per kilogram BB setiap 12 jam sebanyak 4 dosis. Kemudian dilanjutkan 15 mg per kilo BB setiap 12 jam sampai kadar etilen glikol kurang dari 20 mg per dl. Femepizol merupakan obat yang dapat diekspresikan melalui dialisis. Jika terapi hemodialisis dilakukan untuk meningkatkan efek intravena femepizol, dosisnya perlu ditingkatkan setiap 4 jam sampai kadar etilen glikol di bawah 20 mg per dl. Pertanyaan selanjutnya, apakah pasien memerlukan terapi antidot? Jika iya, apakah antidot yang tepat disiapkan? Berikanlah penjelasan lengkap regimen terapi antidot pada pasien. Pasien perlu diberikan terapi antidot karena secara teoritis etanol adalah antidotum spesifik terhadap toksisitas metanol. Walaupun efektivitasnya masih banyak dipelajari selama etanol mempunyai daya gabung dengan alkohol Ku dehidrogenase atau ADH dengan kekuatan 20 kali lebih besar dari metanol. Etanol merupakan pilihan utama sebagai substrat untuk enzim ADH tersebut. Etanol diberikan secara oral atau melalui intravena sesegera mungkin. Dosis pemberian etanol dilakukan sampai mencapai kadar 0,1% dalam darah. Bila etanol sudah untuk mengurangi metabolisme metanol sehingga kadar metabolisme toksik metanol berkurang, maka secara keseluruhan dapat menurunkan daya toksisitas metanol. Pengobatan dengan etanol ini harus dilakukan untuk selama 1 minggu atau lebih, sampai metanol dikeluarkan dari tubuh. Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat dalam minuman keras seperti bir, anggur, whisky, maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang jernih, tidak berwarna, terasa membakar pada mulut maupun tenggorokan bila ditelan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sania. Saya akan menjelaskan mekanisme aksi antidot tersebut dalam menurunkan toksisitas metanol. Etanol adalah bahan cairan yang telah lama digunakan sebagai obat dan merupakan bentuk alkohol yang terdapat dalam minuman keras seperti bir, anggur, whisky, maupun minuman lainnya. Etanol merupakan cairan yang tidak berwarna, terasa hambar pada mulut maupun tenggorokan bila ditelan. Etanol mudah sekali larut dalam air dan sangat potensial untuk menghambat sistem saraf pusat, terutama dalam aktivitas sistem retikular. Aktivitas dari etanol sangat kuat dan setara dengan bahan anestetik umum. Tetapi toksisitas etanol relatif lebih mudah daripada metanol maupun isopropanol. Mekanisme toksisitas. Secara pasti, mekanisme toksisitas etanol belum banyak diketahui.
Beberapa hasil penelitian dilaporkan bahwa etanol berpengaruh langsung pada membran saraf neutron dan tidak pada sinapsisnya. Pada daerah membran tersebut, etanol mengganggu transport ion. Pada penelitian in vitro menunjukkan bahwa Na+, K+, dan ATP dihambat oleh etanol. Pada konsentrasi 5-10%, etanol memblok kemampuan neuron dalam impuls listrik. Konsentrasi tersebut jauh lebih tinggi daripada konsentrasi etanol dalam sistem saraf pusat secara in vivo. Pengaruh etanol pada sistem saraf pusat berbanding langsung dengan konsentrasi etanol dalam darah. Darah otak yang dihambat pertama kali adalah sistem retikular aktif. Hal tersebut menyebabkan terganggunya sistem motorik dan kemampuan dalam berpikir. Di samping itu berpengaruh hambatan pada daerah cerebral cortex mengakibatkan terjadinya kelainan tingkah laku. Gangguan kelainan tingkah laku bergantung pada individu, tetapi pada umumnya penderita turun daya ingat. Gangguan pada sistem saraf pusat sangat bervariasi, biasanya berurutan dan bagian korteks yang terganggu dan merambat bagian mendula. Berikut saya sajikan tabel pertama gejala diakibatkan oleh toksisitas etanol gejala. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama adalah gejala klinis, dan kolom kedua adalah konsentrasi alkohol dalam darah, dan yang ketiga adalah bagian otak yang terkena. Yang pertama yaitu gejala klinis secara ringan. Penglihatan menurun, reaksi lambat, kepercayaan diri meningkat. Konsentrasi yang alkohol dalam darahnya yaitu sebanyak 0,005 sampai 0,10% dan bagian otak yang terkenanya yaitu lobus depan. Yang kedua adalah gejala klinis sedang, sempoyongan, berbicara tidak menentu, fungsi saraf motorik menurun, kurang penglihatan, diplopia, gangguan persepsi, dan tidak tenang. Konsentrasinya yaitu sebanyak 0,15 sampai 0,30% dan bagian otak yang terkena adalah lobus parietal, lobus occipitalis, dan cerebellum. Yang ketiga adalah gejala klinis berat yaitu gangguan penglihatan dan depresi, lalu stupor. Konsentrasinya yaitu 0,30 sampai 0,50% dan otak yang terkena yaitu lobus occipitalis, cerebellum, dan diencephalon. Dan yang keempat adalah koma, kegagalan pernafasan. Dan konsentrasinya yaitu 0,50%. Lalu otak yang terkena yaitu medula. Karena sifat etanol yang mudah larut dalam air dan lemak, penghantar listrik yang lemah, ukuran molekul yang relatif kecil, maka etanol mudah sekali diabsorpsi melalui dinding gastrosensitial. Terutama bila kondisi lambung yang kosong, tetapi lokasi yang efisien dalam penyerapan etanol ialah di dalam usus kecil dan kurang efisien di dalam lambung dan usus besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses absorpsi ini yaitu kondisi lambung dalam keadaan kosong atau berisi. Hal itu sangat penting dalam pengaturan absorpsi alkohol. Pada lambung keadaan kosong, absorpsi sempurna terjadi dalam waktu 1 atau 2 jam. Tetapi pada lambung keadaan berisi penuh, makanan absorpsi terjadi sampai 6 jam. Yang kedua yaitu komposisi larutan etanol yang diminum. Minuman bir lebih lambat diabsorpsi daripada anggur atau wine, dan anggur lebih lambat daripada spiritus. Pada umumnya, minuman keras yang mengandung karbon diabsorpsi lebih cepat karena mengandung karbon dioksida atau CO2 dapat mengambil alih isi lambung. Gejala klinis yang terjadi pada toksisitas ini yaitu ciri khas dari keracunan etanol sangat bervariasi dari sifatnya yang ringan yaitu ataksia atau semboyongan sampai berat yaitu tidak sadarkan diri. Pada intoksikasi yang berat menunjukkan gejala stupor atau tidak bereaksi atau menjadi koma teraba dingin. Bau nafas tercium alkohol, suhu tubuh dan frekuensi menurun. Kadang denyut jantung meningkat. Kejadian koma keracunan alkohol biasanya KAD-nya mencapai 30 mg/% atau pada konsentrasi kurang dan 100 mg/%.
lobus frontal otak sehingga tidak berfungsi. Cara pengobatannya yaitu dengan pengobatan penderita otoksikasi yang berat, tubuhnya harus dijaga lalu harus dijaga agar selalu hangat dan isi perut harus segera dikeluarkan. Prioritas pertama penanganan dilakukan adalah dengan memberi nafas buatan, diberi infus 10-15% dextrosa secara invena untuk menjaga kadar glukosa darah. Pemberian sodium bikarbonat cukup baik sebagai antidotum untuk mencegah terjadinya asidosis. Perlakuan hemodialisis diperlakukan bila KAD mencapai 0,4%. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 11. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.